Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mencoba membuat dengan tool Visio untuk membuat DAD atau kontak diagram. Yang pertama harus Anda lakukan adalah blank drawing aja ya. Bisa aja sih yang mana aja ini bisa dipilih sesuai kebutuhan. Jadi karena kita kebutuhannya adalah membuat kontak diagram atau DAD DFD, kita blank, kita bikin create. Setelah itu di sini tuh kita bisa di shape ini kita bisa ketik DFD saja atau sesuai kebutuhan, bila ada dia akan muncul. Karena yang dimunculkan adalah DFD, maka kita akan memakai DFD ini. Nah, kalau untuk ukuran kita bisa atur di home ini mau ukurannya seperti apa, atau kalau mau lebih detail juga di desain ada mau size-nya seperti apa. Terus kalau butuh diperlukan kita bisa insert, bisa draw, bisa apa aja yang mau Anda perlukan itu yang mana. Kita sebetulnya butuh untuk entitas dan proses. Jadi entitas dan proses sama konektor. Konektor itu ini entitas bisa ambil dari sini. Kalau misalnya mau manual nggak usah pakai DFD, pakai shape seperti ini. Tolong Anda perhatikan. Waktunya hanya setengah jaman kali ya di pertemuan ini. Jadi yang pertama Anda harus lakukan adalah kalau di mau result entity tarik aja seperti ini. Nanti kebutuhannya seperti apa. Kalau entity di DAD DFD itu biasanya 4 persegi panjang seperti ini. Kalau dibutuhkan lebih dari satu maka tinggal copy aja seperti ini. Copy, nanti di paste. Butuhnya berapa? Kalau misalnya butuhnya 3, ya 3, butuhnya 5 ya 5. Atau di copy dulu, nanti butuhnya berapa tinggal dihapus saja. Andaikan misalnya seperti ini. Lah itu enaknya seperti ini. Jadi mau lurus kanan kiri itu langsung ada titik-titik potongnya yang ditemukan, bertemu itu ya. Jadi gampang. Sekarang kita butuh proses. Prosesnya ditaruh di mana? Prosesnya ditaruh di tengah. Ya udah ditaruh di tengah. Karena kalau memang dibutuhkan di tengah. Kalau misalnya kurang besar maka tinggal dibesarkan saja. Anda perhatikan. Cara besarin juga sama aja. Jangan lupa selalu ngambil di pojok, jangan ambil di tengah kalau untuk gambar biar hasilnya lebih bagus. Kalau hasilnya jelek nanti tinggal dibenerin, diperbaiki, tinggal dihapus atau di edit. Entity yang pertama, misalnya kita mau membahas tentang kaitannya dengan barang ya, mungkin stok barang atau gudang. Jadi atau misalnya jual beli lah yang gampang aja. Kalau Anda setuju kita pakai jual beli barang apa aja terserah. Ada usulan sistem apa kaitannya dengan jual beli barang? Atau ada usulan yang lain mungkin? Jom meneng ora oleh pahala sekolah. Bulan. Sembako. Jual beli sembako gitu maksudnya. Jual beli sembako berarti lebih simpel ya, benar. Jadi waktunya juga simpel. Pembeli, entitasnya itu ada pembeli. Pembeli kalau ini kurang besar tinggal dibesarkan saja. Ini kan 8 ya. 12 lah standar. Kalau misalnya mau yang apa? Mau ini kan terserah aja. Suka-suka aja masing-masing. Kalau mau di bold aja. Pembeli. Kalau ini masih kurang besar juga tinggal ini kan 37.
Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Pembeli. Nah, kalau ada pembeli tentunya ada penjual. Nah, penjualnya apa? Anda mau jadikan apa? Penjual aja apa mau nama lain? Entitas yang ini, entity ini. Penjual aja yang gampang. Penjual kali beri kita tadi apa? Ingat nggak? Times Roman ya? Times Roman apa Arial? Aliar 12 bold ya. Disamakan, diseragamkan, jangan sampai nggak seragam, malu-maluin. Nanti aduh penjual L-nya nggak ikut ke blok, bisa dari luar. Kayaknya nggak ikut ke blok ya. Nah itu kan. Pembeli, penjual, terus ada lagi misalnya gudang ya. Ini kan sembako kan? Gudang. Kita belajar gudang. Arealnya mana? Areal 12. Bisa seperti ini. Nggak usah bingung. Pembeli ini belum ada namanya, sistem informasi. Ini klik 2 kali. Sistem informasi penjualan sembako online misalnya. Berarti harus ada tukang kirim. Tukang kirim apa namanya? Tukang kirimnya bayar lah. Dibayar. Orang bayar orang gelem kok. Kurir ya. Kurirnya kurir Arial 12. Belum bold, di bold aja. Oke. Sampai di sini ada yang masih nggak mudeng? Tomato kok ya orang paham. Aja menyesuaikan aja dulu. Ini kalau misalnya nanti Anda mau tarik ke tengah, tinggal ditarik aja. Kalau memang perlu ditarik. Kalau enggak ya nggak usah. Kalau misalnya mau enak ya, mau nyaman, kurang lebih kayak begini misalnya. Kalau ini udah sama-sama di tengah, sekarang tinggal bikin garisnya atau konektornya. Konektor maunya Anda seperti apa? Kalau konektor yang mengikuti irama dari garis seperti ini seperti ini. Tapi kalau irama yang searah seperti ini. Kalau mau informasinya banyak, ya tinggal suka-suka lah maunya apa. Aturan selama ini belum. Jadi kalau misalnya mau seperti ini ya monggo. Misalnya mau seperti ini ya. Cuman kalau seperti ini tuh jadinya seperti itu. Itu kalau yang seperti ini. Kita coba yang lain, yang center. Ini juga sama kelihatannya. Kalau yang seperti ini Anda lihat. Nah, kalau yang seperti ini juga ya semuanya sebenarnya mudah kalau kita pinter. Kalau mau dibikin tulisan seperti ini misalnya berarti beli beras misal. Informasinya bisa apa aja. Nah, beli berasnya kemana? Otomatis beli beras itu ke penjual. Berarti Anda harus bikin lihat panahnya. Kalau yang seperti ini agak susah, jadi ini kita harus kalau mau seperti ini satu baris bisa aja sih mau seperti ini, cuman untuk membedakan aja.
Biar ini ada dua aliran. Nah, kalau bisa begini lebih enak. Sorry. Ini jadinya mencong. Jadi harus sabar. Nah, ini udah nggak mencong ya. Kalau sudah nggak mencong, Anda bisa atur seperti ini. Perhatikan. Nah, kalau udah seperti ini berarti beli beras. Infonya berarti beli beras. Berasnya entah 1 kintal, entah 1 on, monggo aja. Setelah itu Anda bikin di sini ini mudah, tapi kalau nggak sabar juga susah. Nanti bisa diatur ya, bisa diatur misalnya gini. Banyaknya beras. Banyaknya beras itu mau berapa? Atau habis beli beras kan otomatis bayar. Nah, kalau udah bayar, Anda harus, kalau ada 2 info, Anda harus kasih strip. Bayar beras. Anda perhatikan, berarti ada di penjual itu ada bayar beras. Harus ada stripnya atau nomor atau apalah terserah, bahwa ada 2 komunikasi atau informasi bayar beras. Berarti bisa di sini beras dikirim atau kalimatnya terserah. Nah, yang penting Anda paham, beras dikirim itu berarti yang ngirim nanti ada orang yang ngirim. Panahnya Anda perhatikan. Beras dikirim. Siapa sing ngirim? Kurir yang ngirim. Jadi jangan, kalau dia ngikutin pasti ke yang titik. Kalau udah bisa dimodif. Wow. Ctrl Z. Raiso. Agak berat. Nah, aduh, Raiso. Salah. Anda perhatikan, ini agak susah, agak angel. Add. Nggak sukses ya. Anda perhatikan ini. Nggak mau. Ampun. Lompatnya. Harusnya kayak gini mau ya, tapi nggak mau. Kalau gitu cari cara lain bisa nggak? Apa bedanya dengan ini?
Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi harus sabar beneran. Tapi ini hilang. Kirim beras apa tadi? Beras dikirim. Beras dikirim. Beras dikirim itu berarti di sini ada informasi beras dikirim. Setelah itu berarti dia akan dapat beras dikirim. Mana tadi? Panahnya diwalik. Oh, kenapa? Oh, ini hal yang berbeda. Ini untuk merubah panah. Saya. Kalau versi sebelumnya itu ada langsung. Kenapa? Yang sebelah? Konektor kan ada sebelah, ada konstan, sebelah kan ada lain. Ini line-nya mana? Iya, saya nyari line. Oh iya. Yang ini nih. Ini ya. Ada. Makasih. Dicari. Tadi berarti beras dikirim. Oke, berarti udah satu alur sistem. Sampai beras dikirim, udah bayar, beras sudah diterima. Gudang tuh bukan nggak kepake kalau beras di sini habis, baru dia ke gudang. Lah berasnya kan stoknya sih akeh. Lah sampean tukune gur sekilo kok. Lah tukune sekilo. Nah, ini intinya satu alur seperti itu. Jadi pada saat Anda menurunkan, misalnya dalam sistem seperti itu ya, ini kan contoh kecil. Pada saat alurnya seperti itu, berarti nanti menurunkan di DFD-nya itu seperti itu. Jadi yang terlibat hanya pembeli, penjual, sama kurir roh. Gudang belum. Kecuali misalnya 10 ton saya belinya. Nah ini kan nggak ada kalimat itu. Tapi kalau dalam sistem misalnya sudah implemented di perancangan sistem, itu kan bisa aja kalau distributor kan mungkin nggak mungkin 1 liter, 2 liter atau 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Jadi kalau distributor kan mungkin 1 kintal, 2 kintal kan logika habisnya itu ada gitu loh. Kalau ini kan orang meser pembeli sama penjual lah. Sampean mintanya hanya pembeli sama penjual. Kalau di sini mungkin kalau di sini misalnya yang lain mungkin akan beda. Tapi pada intinya yang penting Anda bisa mengoperasikan Visio seperti ini. Dan yang lain misalnya Anda mau bikin UML nanti di analisa 2 kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal di save, Anda tulis UML atau use case atau apa yang bisa keluar. Kalau dia nggak ada, nggak keluar. Oke, kalau udah pastinya saya simpan. Jadi nanti biar saya nggak keluar-keluar juga di mata kuliah berikutnya. Kan lumayan puasa. Saya simpan, ini kelas 2 apa? 2A. Tapi kan saya punya filenya seperti ini. Saya simpan contoh, tapi kan kalau kelas lain mintanya lain ya lain. Sesuai permintaan kalau stoknya masih. Ini apa tadi? Sistem informasi siswa jual beli beras ya. Oke, mau dilanjut nggak dengan DFD-nya? Kalau udah pinter nggak usah dilanjut. Langsung apa?
Langsung apa? Oke, kalau lanjut berarti kita bikin halaman lagi. Anda harus ingat-ingat ini. Saya nggak tahu nih bisa dua page nggak? Itu bawahnya Pak. Mana? Ini. Terus? Oke, berarti kita coba pertama kan tetap entity ya. Atau kalau nggak gini, biar cepat, pembeli copy aja. Saya. Kalau untuk mengakhiri selalu point tool ya, pointer sorry. Jadi pointer untuk mengakhiri kita copy penjual, kita copy kurir, Ctrl C, biar cepat ke page 2. Sama udah biasa pakai kan gampang. Oi. Kenapa? Kurang gede apa kurang kecil? Pembeli ngapain lah? Pembeli ngapain ini baru katanya DFD. Jadi kalau yang tadi, yang ini itu ada beberapa yang bilang bahwa ini adalah konteks diagram. Ada juga yang bilang bahwa ini adalah DFD. DAD. Ada juga yang bilang DFD. Jadi nanti tinggal mau ikut buku yang mana terserah. Tapi kalau yang ini itu udah pasti DFD level 0 atau overview. Jadi ada nama lainnya. Jadi kalau ada soal misalnya overview nggak usah bingung. Di overview atau DFD ini tetap ada prosesnya. Kalau ini namanya proses 1. Proses 1 itu biasanya ditandai, oi, kenapa kamu lari-lari? P1, kayak begini biasanya. P1, ngapain P1? Pembelian beras. Berarti kalimat prosesnya apa? Ngapain? Mengeksekusi apa? Kalau mengeksekusi pembelian berarti ya bisa aja pembelian atau beli. Atau apa aja kalimatmu, enaknya apa? Beli, berarti beli beras. Ya bisa aja, beli beras misalnya. Nah, beli berasnya kemana? Nah, kemananya ini justru harus dihubungkan. Kemananya kemana? Kemananya kemana? Ke penjual toh. Kemananya ke penjual. Kalau seperti ini, Anda bisa luruskan aja. Jadi nggak usah ditekuk-tekuk, nanti wetengnya sakit. Jadi belok pun bisa ditekuk, belok pun bisa diluruskan. Pembelian beras sekarung apa sekilo, nggak usah disebutkan. Ini umum aja sifatnya. Atau pesan beras, kalau misalnya dia nanti bentuknya distributor, ini kan toko warung kecil. Tadi untung sampean mintanya yang kecil, nggak ribet. Bisa aja beli beras. Infonya yang penting jelas, apa aja yang Anda pahami. Beli beras penjual ke penjual lah. Pada saat pembelian, ini kan ada data orang yang beli, misalnya Hikmah, Yanti, Wagiman, Wagino. Nah, berarti kan harus disimpan di yang namanya data store. Data store itu data untuk menyimpan file-file yang akan Anda storage boleh, apapun boleh, tapi file data store. Ada beberapa pendapat juga. Kalau di sini, ini modelnya seperti ini. Bolong tengahnya. Bolong tengahnya paham nggak? Bolong tengah orang ngerti? Atau ada yang modelnya jejer. Lah ada lagi yang
Hai, hai. Lainnya mana? Oh ini suara. Ada lagi yang model gini. Orang gelem. Oh, harus dibikin manual dulu. Pokoknya intinya ini di garis ini di garis ini, jadi ada kotak di sini, set DS gitu ya. Ini untuk pengetahuan Anda aja. Dan saya lebih suka itu karena saya dulu tuh makainya bukunya Jogianto. Jogianto pakainya itu. Tapi ini semua benar. Jadi di sini ditarik nih set. Saya masuk kalah sama kayak gini. Aduh. Mau nggak ya? Nah, kalau nggak mau jangan nangis ya. Nggak mau. Harus pakai cara lain. Nah intinya seperti itulah. Nanti rekamannya hilang. Nah, kita coba pakai satu ya. Anggap aja ini yang benar. Kita tetap pakai wow. Ini susahnya ngatur ini. Lari-lari soalnya. Kenapa? Palamu. Bisa aja sih dari bawah. Dan lari-lari soalnya dia akan nyari yang paling mau. Tapi ono garisnya. Hai. Kayak gini Pak, intinya ke bawah itu ya. Ini intinya ke sini nih, kalau diutak-utik kelar-kelar waktunya setengah jam. Ini berarti ada, kalau nggak mau seperti ini bisa pakai tag, tulis di sini. Tagnya berarti data setor pembelian atau pelanggan ya. Pembeli itu berarti pelanggannya. Nah, ini yang nanti akan jadi atribut yang akan jadi tabel database. Dirapiin sendiri, yang penting Anda paham. Kalau saya nggak rapi, nanti kalau waktunya cukup ya dirapi. Sebenarnya saya nggak suka kalau nggak rapi aslinya. Gitu. Kira-kira gini. Data pelanggan ya. Di data pelanggan ini Oracle memang bandel loh. Pokoknya ngambil dari sini. Oh, dia kali bisa tuh. Harusnya nggak iso. Nah, udahlah kurang lebih kayak gitu ya. Lebih rapi dari tadi. Terus penjual itu kemana? Tadi penjual itu ke mana kurirnya tadi? Oh ini. Nah, kalau pakai kopi seperti ini, itu akan sama. Kalau Anda kan bikin biasanya kalau dalam tugas, apalagi dalam PKL ya, PKL, kerja praktek. Anda belum kerja praktek ya? Terus kapan? Nah, ini di copy lagi. Copy. Yes, kontrol apa aja, monggo. Nanti dirapiin bisa menyusul. Ini juga sebenarnya harus ada. Ini bisa diatur, dirapikan. Mau rapi seperti apa yo, sampai ngatur.
Kalau nggak suka rapi, yo rapi. Kalau saya nggak senang, maunya rapi, enak. Kurir kan, beli beras tadi penjual berarti ini proses 2. Proses 2 tuh bukan beli beras, berarti kirim beras. Jadi kirim itu bisa macam-macam ya, karena yang dikirimi bukan hanya satu. Kirim berasnya kemana? Lah, bikin lagi P3. Kalau mau rapi ya diatur sendiri. Nah, kalau mau rapi itu kan kelihatan. Panahnya yang mau di depan panahnya atur apa panahnya. Kalau nggak lewat lines tadi. Kurir berarti kirim barang atau kirim beras. Bayarnya urung ya. Lali. Kadung. Bonnya penuh. Nah, sudah diatur kayak gitu kan lurus. Pembeli beli beras, pembeli harusnya bayar dulu baru kirim. Salah. Tinggal diedit aja. Berarti pembeli bayar dulu. Ini juga jadi P3 ya, nanti P4 coy ini. P2-nya bayar dulu, beli beras. Angel men. Ini kirim beras, tadi bayar ya. P2. Bayar beras dulu baru penjual kirim beras. Proses ini proses 3. Kurir P4 kirim beras. Oke. Pada saat di penjual kirim beras ini berarti ada data store-nya. Ini digrupin aja kalau mau. Nah, gitu. Kalau udah digrupin nggak iso apa ya. Saya penjual atau pembeli atau apa namanya, jadi karyawan juga boleh sebenarnya di sini, karena penjual kalau tokonya warung kelontong ya nggak ada karyawan, berarti nanti akan ada nama penjual, ada NIM dan sebagainya ya. Yang lebih gampang penjual aja. Jadi data store-nya ada di situ. Terus nanti ada dibayar, ada bayar. Wow, ini kenapa?
Penjual terus dibayar di sini ya. Dibayar ada lagi bayar. Karyawan bisa aja dikurir, Ding. Bayar berarti ada duit. Sampai sini masih ada yang bingung? Nggak paham maksudnya? Siapa? Itu atributnya. Saya. Ini angel banget turunin. Saya. Ini bayar mau ke sini. Enaknya yang mana? Saya ini harus saya turunin dulu. Saya. Jadi diatur aja seperti itu. Kalau mau, jadi ini bisa turun atau diatur senyaman mungkin ya. Biar enak. Sabar. Nah ini yang kayak begini nih yang harus sabar menanti. Saya sabar. Tak kopi minum. Ampun. Jan. Dah lebih baik kayak gini. Oke, ada yang mau nanya gimana tadi? Pertanyaannya gimana? Ini diatur yang rapi ya. Kalau ini enggak rapi kok. Ini termasuk yang enggak rapi saya pikir. Ini udah satu usulan perancangan sistem sendiri. Tinggal nanti level, misalnya ada level ya. Ada level itu misalnya gini. Misalnya yang pembelian masih harus dipecah gitu ya. Paham nggak? Jadi yang pembelian itu ada beli, misalnya ada beli cash, ada beli giro, ada beli zaman sekarang kan zaman edan ya. Jadi ada beli yang digital gitu. Berarti di pembelian ini masih bisa proses 1.1 apa. Jadi mau di uang, misalnya mau dibagi dua, misalnya mau dengan uang cash dan non cash atau transfer atau apa, itu masih bisa dipecah lagi. Itu namanya level 1.1 atau proses 1 level 1.1. Terus P2 misalnya, P2 juga mau seperti itu. Ini P2-nya. Oh iya, P2, P3, P4, P1. Jadi ada 4 proses ya. Dah. Ini otomatis dua-duanya tersimpan toh. Gimana tadi pertanyaannya gimana? Itu atribut pelanggan yang baru itu taruh emang di tengah situ Pak, dan di identitas yang pembeli. Di atribut pelanggan yang baru atas. Oke. Nah itu kan atribut dari apa Pak kok naruh di tengah? Nah, garisnya dari garis pembeli Pak. Itu kan atributnya Pak.
Bukan, ini data store atribut. Enggak, maksudnya nantinya itu bisa masuk ke table. Data store itu kan nanti kalau di IRD masuknya table. Dari pembeli. Ah, Data store dari pembeli kan Pak? iya, ini bisa pembeli juga. Kan pembeli sama dengan pelanggan toh. Maksud nggak? Ya Pak, maksudnya kan itu kan dari pembeli Pak. Berarti itu masuknya ke data pembeli. Kalau dari entitas pembeli kan ada pelanggan, terus misal nomor HP pelanggan gitu-gitu kan Pak. Nah, itu memang garisnya naruh ke tengah situ P1 tuh Pak, atau tidak ke langsung pembeli memang punya data store itu. Iya, di pembeli itu proses satunya itu kan beli beras karena kebetulan objek yang dirancang itu beras, penjualan beras. Maka muncul nongol data store-nya itu adanya di beli beras, atau sebenarnya kalimat ini bisa aja hanya beli. Bisa aja hanya beli, jadi nggak ngederi. Atau pembeli bisa aja. Tadi kan biar cocok sama objeknya. Nah, ini juga jangan pelanggan, berarti pembeli. Jadi sampai nggak mumet. Nah, pelanggan sama dengan pembeli kan yo NIM-nya sama toh. Ini apa? Atributnya hampir sama toh. Misalnya hanya beda kalimat, mungkin nomor induk pembeli sama nama pembeli, nomor HP dan sebagainya nantinya. Ya gitu maksudnya. Ya Pak. Bisa seperti itu. Yang lain ada yang mau nanya? Nanti kalau misalnya tadi pembeli ini dipecah sendiri ya prosesnya. Waktunya habis tuh. Ya. Maksudnya 9 apa? Kan itu yang dicontohkan kan cuma beras. Yang tadi itu kan temanya warung sembako. Sembako itu kan 9. 9 bahan pokok maksudnya. Itu berarti harus 9 gitu. Ya ora toh. Kan pembeli sama penjual, hubungan pembeli sama penjual. Ini kan yang dicontohkan tadi karena beras. Kan saya lebih senang karena simple. Jadi saya hanya bahas yang beras saja gitu. Lah sekarang kalau minyak, iya sama aja, sampean beli minyak. Kan kayak gitu. Nah ini tadi kan kenapa saya beli beras, karena yang dibeli tadi kan obrolan kita di awal hanya beras. Kalau obrolan kita di awal bahan bakar sembako, ya itu kan contoh kecil aja. Jadi kalau misalnya minyak ya minyak, terus misalnya apalagi kacang, misalnya juga apalagi sembako tuh yang 9 itu sampai apal lah, daging misalnya, atau apa telur. Iya berarti beli telur. Lah sekarang kalau telurnya nggak ada berarti ke gudang. Gudangnya nggak ada berarti ke distributor atau ke supplier lain kayak gitu. Dan itu akan semakin kompleks loh. Nah, untungnya juga segini karena waktu kita juga kan kalau menurut jadwal hanya 30 menit atau 40 menit gitu. Ayo ora cukup. Tapi intinya sampean paham bahwa alurnya seperti itu. Alur dari orang jual beli sembako ini yang dicontohkan kebetulan beras gitu. Kalau yang dicontohkan kebetulan minyak berarti beli minyak. Beli minyak ya berarti harus ada siapa aja yang beli. Yang beli kan bukan hanya satu orang. Tadi saya sebutkan Ali, Ramadan, Yanti, Yuni, Sarah, siapa lagi lah artis-artis cantik gitu. Ya misalnya kan kayak gitu. Lah terus di sini yang diturunkan itu. Lah nanti di turunan sampai di sistem di perancangan entry, yo jangan entry beras toh. Oh beras laku sekintal, oh beras 100 kintal, oh minyak laku 50 piece misalnya atau 50 botol. Ya kayak gitu, akan kayak begitu. Baik, paham? Ya paham nggak? Kalau nggak paham tak nek tahu dari nyang ruanganku. Nggak kasihan yang pakai ruangan soalnya. Ada pertanyaan saya mau. Apa? Itu nanti kalau ada poin kedua Pak, level apa? Iya. Poin kedua nanti keluarin data proses baru apa entitas baru Pak? Entitasnya tergantung entitas yang iya. Jadi gini, entitasnya itu entitas yang masih terhubung. Kalau ini kan karena kecil ya barangkali terhubung semua.
Tapi kalau misalnya kayak misal nih, yang akan diudari misalnya, ya akan diudari. Misalnya ini mah akhirnya diudari, atau habis waktunya. Sampean pinter sinau dewe to. Ini misalnya proses ini berarti akan ada banyak proses, akan ada turunan. Nah, yang terlibat di sini itu apa aja? Iya monggo rapopo. Santai aja. Ini berarti proses, nanti gini ya. Ini contohnya aja. Proses 1.1 ngono ya. Nah, proses 1.1 itu belinya apa? Misalnya cash. Ini contoh aja. Tapi ada kemungkinan nanti kalau yang kayak gitu berarti ada terlibatan bank. Berarti ada entitas bank gitu loh. Kalau sampean musuh enggak maksudnya iya enggak apa-apa. Iya, maksudnya kalau misalnya mau di proses 1, proses 2, proses 3, artinya berarti yang dibahas sembako 9, bukan beras tok. Karena kan nanti akan ada pembayaran bukan hanya di kasir, tapi pembayaran lewat bank. Paham? Nah, karena kalau ini nggak mungkin dibikin lewat, kan tadi saya bilang cash on non cash ya. Kalau misalnya non cash proses 2-nya misalnya proses ini kan P1, P2. Misal nih pemilihan cash. Misal. Pemilihan cash juga kan mungkin macam-macam ya. Maksudnya cash-nya kan macam-macam. Non cash-nya sorry. Non cash. Bisa pakai semacam-macam lah. Pakai Alfamart, pakai Indomart, pakai bla bla bla. Nah, itu pasti harus ada bank, ada bla 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 lagi. Paham ya maksudnya? Jadi intinya tuh karena sekarang zamannya udah bukan kayak zaman saya kuliah dulu. Kalau zaman saya kuliah dulu ya orang paling banter berarti transfer bank. Nah, sekarang ada VA. Sudah itu ada gateway yang lain-lain ya, payment gateway yang lain yang semuanya digital. Nah, jadi nanti tinggal proses 1, proses 1, 2, apalagi lah ini nanti kalau Anda cermati belajar basis data udah dapat ya. Nah, itu ada yang namanya normal 1, normal 2, normal 3 kayak gitu. Jadi sampai normal tidak bisa dibagi lagi atau diturunkan lagi maka itu normal. Kalau Anda masih nggak normal, lapar. Oke, sampai sini ya ada gambaran ya. Nanti kalau mau didetailkan bisa dibahas di lain kali. Mungkin kalau yang perempuan ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, biar diakhiri sampai di sini. Absen ya nanti ya, ini materinya kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.